Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sanak semua, hari ini kita akan melakukan pengenalan terhadap lembaga DPRD, terhadap fungsi-fungsi DPRD, terhadap alat-alat kelengkapan yang ada di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Solok. Untuk itu mari kita kenali mulai dari soal gedung, soal fungsi-fungsi anggota DPRD, soal alat kelengkapan DPRD, serta sekretariat DPRD. Untuk itu mari kita masuk ke dalam. Kita lihat kondisi gedung, nanti baru kita cerita soal-soal lainnya. Sekarang kita mau masuk ke ruangan sekretariat DPRD, ruangan-ruangan komisi, serta ruangan fraksi dan ruangan alat kelengkapan lainnya. Ada badan musyawarah, ada ruangan badan anggaran, kemudian ada ruangan alat-alat kelengkapan lainnya. Mari kita lihat ke dalam. Di luar sudah mengenal gedung-gedung DPRD, ada gedung sekretariat, ada gedung fraksi, gedung komisi dan alat kelengkapan lainnya. Maka hari ini kita masuk kepada ruangan sekretariat. Ini salah satu subbab perencanaan keuangan yang saya. Nah, ini adalah tugas-tugas perbantuan, tugas-tugas memfasilitasi anggota DPRD. Nah, ini salah satu subbab. Masih ada subbab-subbab lain, ada subbab ke subbab humas, ke subbab umum, ke subbab rumah tangga dan segala macamnya, termasuk juga nanti ke subbab persundangan. Untuk pagi hari ini kita masuk pertama ke ruangan Kasubag yang dikepalai oleh Bu Des. Selanjutnya mungkin kita lihat ruangan Pak Sekwan. Nah, di DPRD itu ada yang memfasilitasi, mengkomunikasikan, serta menyelesaikan administrasi. Kita yang akrab kita panggil dengan Pak Sekwan. Beliau ini adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap soal-soal administrasi, soal-soal koordinasi dan segala macamnya. Yang pada intinya adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD. Secara administrasi, beliau tentu punya tanggung jawab full terhadap kegiatan-kegiatan kedewanan yang khususnya di DPRD Kabupaten Solok. Mungkin itu yang ini ruang Pak Sekwan. Mungkin ada sedikit dari Pak Sekwan. Ya, terima kasih Pak Ami sudah memperkenalkan sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi tugas pokok dan fungsi anggota DPRD. Jadi keberhasilan kami di sekretariat ini tergantung juga dengan kebersamaan yang dilaksanakan oleh segenap pimpinan dan anggota DPRD. Berkat kerjasama itulah mungkin nanti kita di sekretariat bisa memfasilitasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu. Nah, ini ibu-ibu ini yang membantu memfasilitasi konsumsi anggota DPRD. Baik mulai dari soal kopi, soal snack, soal makan. Kita tidak bisa bayangkan jika ibu-ibu ini tidak ikut, tidak ada di DPRD. Kemungkinan besar kawan-kawan anggota DPRD mungkin berada dalam kondisi lapar lah, seperti itu kira-kira. Ini peranan-peranan di balik layar yang memang selama ini tidak kita sadari, padahal berkontribusi besar untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam hal konsumsi. Makasih Bu, semangat terus kerjanya, semangat terus. Mudah-mudahan beliau semakin bisa meningkatkan kinerja beliau, bisa memfasilitasi anggota DPRD, dan tentu kita berharap kedepannya semakin baik. Oke Bu, makasih Bu. Nah, hari ini kita kembali mengenalkan gedung paripurna DPRD. Gedung paripurna DPRD ini biasanya digunakan untuk
rapat-rapat paripurna, rapat-rapat hearing dengan mitra DPRD, termasuk juga dengan mitra lintas sektoral. Nah, di ruang paripurna ini sendiri fungsinya adalah rapat utuh anggota DPRD dalam hal pengambilan keputusan yang penting. Kita pengambilan keputusan penting tentang Ranperda menjadi Perda, kemudian ada pembahasan yang telah dilakukan oleh komisi yang perlu dibawa ke paripurna, kemudian diambil keputusan. Inilah fungsinya ruang paripurna ini. Paripurna ini biasanya dihadiri oleh pemerintah daerah seluruh anggota DPRD. Kebetulan saja hari ini kita akan melakukan hearing dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil serta KPU. Kita lihat ada Ketua KPUD beserta jajaran serta Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Mudah-mudahan kegiatan rapat kita dan hearing kita hari ini berjalan sukses. Nah, ini adalah ruangan fraksi Gerindra. Seperti kita ketahui, fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari partai. Nah, khusus bagi kami ini adalah ruangan fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solo. Sementara di DPRD Kabupaten Solo sendiri ada 8 fraksi. Ada fraksi-fraksi ini merupakan kepanjangan tangan dari partai yang diutus oleh partai untuk yang berada di DPRD. Yuk kita coba masuk ke ruangan fraksi Gerindra. Nah, ini adalah ruangan fraksi Gerindra yang terdiri dari 6 orang. Secara struktur bisa kita lihat di belakang atas, ketua itu kebetulan kami yang dimanahkan oleh partai untuk menjadi ketua fraksi. Ada wakil ketua Pak Iskanopis, kemudian ada sekretaris Pak Madra Friawan, kemudian ada anggota Pak Setrisme, Pak Arlon, dan Pak Dodi Hendra. Biasanya ruang fraksi ini kita gunakan untuk pengambilan keputusan dalam hal bersifat rapat internal fraksi Gerindra, dalam hal mengambil keputusan ataupun ada sesuatu yang mesti kita bahas dan kita bincang di ruang fraksi ini sebelum kita ikut di dalam rapat komisi maupun di dalam rapat paripurna. Ruang fraksi ini idealnya mestinya harus menjadi sebuah tempat untuk berdiskusi dengan sesama anggota DPRD dari fraksi Gerindra, dan tentu akan ada semacam komitmen bersama yang kita ambil untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Solo, khususnya tentu yang memberikan amanah dan kepercayaan kepada Partai Gerindra. Di sini juga kita bahas soal-soal update, soal-soal perkembangan Kabupaten Solo, soal informasi dan segala macamnya. Pada intinya, fraksi Gerindra akan terus berada pada posisi bersama-sama dengan masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, di fraksi Gerindra kita ada 6 orang, seperti kita lihat di belakang dengan strukturnya. Tentu ini kita akan berusaha sampai akhir 2024. Ruangan fraksi ini akan selalu menjadi tempat diskusi. Ruangan ini akan kita jadikan semacam proses pengambilan keputusan di tingkat fraksi. Demikian tentang fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solo. Kalau tadi kita sudah mengenal fraksi, tentu kita masuk kepada pengenalan terhadap alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD itu ada beberapa, khusus di DPRD Kabupaten Solo. Kita mulai dari komisi. Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3. Jadi komisi ada 3 di DPRD Kabupaten Solo. Komisi 1 itu bermitra dengan bidang pemerintahan. Kemudian Komisi 2 bermitra dengan bidang keuangan, ada PDAM, ada Dinas Pertanian, dan dinas-dinas lainnya. Komisi 3 itu bermitra dengan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Inforkom, dan ada juga Bapelitbang, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Solo. Nah,
komisi-komisi ini tentu terdiri dari anggota-anggota fraksi yang diutus. Di Gerindra kita tersebar ada satu orang di Komisi 1, kemudian ada 2 orang di Komisi 2, dan kemudian ada 2 orang di Komisi 3. Tugas-tugas komisi itu adalah melakukan rapat dengan mitra-mitra sesuai dengan yang kita sebutkan tadi. Berdasarkan rencana kerja DPRD, rapat dengan mitra membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan mitranya. Misalkan saya berada di Komisi 3, kemudian tentu akan mempertanyakan, memberikan, termasuk juga mendiskusikan dan memberikan solusi dengan dinas-dinas terkait, misalkan dengan dinas PU terkait dengan kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Solok. Kemudian dengan dinas sosial menyangkut dengan kondisi-kondisi sosial yang ada, termasuk soal-soal kewenangan yang dimiliki oleh dinas sosial seperti BPJS, seperti tentu ini menjadi kekuatan baru bagi kita di Komisi 3 ketika memang kita sudah mempertanyakan segala sesuatunya dengan mitra-mitra itu. Termasuk juga dengan dinas pariwisata, soal-soal wisata, soal alam panjang resort, soal tempat-tempat wisata segala macamnya. Di Komisi 3 ini kita akan pertanyakan segala sesuatunya sekaligus mensupport dinas-dinas ini untuk bekerja lebih maksimal lagi. Itu pembagian alat kelengkapan. Ada komisi-komisi di DPRD. Kemudian ada lagi di DPRD itu yang kita namakan dengan Badan Musyawarah. Badan Musyawarah itu tugasnya adalah mengagendakan kegiatan-kegiatan DPRD bersama mitra pemerintah daerah. Biasanya agenda-agenda DPRD itu disusun ada yang 1 kali 1 bulan atau 1 kali 2 bulan. Sifatnya tentatif. Sangat tentatif sifatnya dan itu situasional. Tetapi yang terjadwal biasanya DPRD mengagendakannya di rapat-rapat Badan Musyawarah dengan pemerintah daerah. Itu siapa personal yang ada di Badan Musyawarah? Personal yang ada di Badan Musyawarah tetap juga berasal dari utusan-utusan yang telah direkomendasikan oleh fraksi masing-masing. Seperti di Gerindra, kita mengutus 2 orang di Badan Musyawarah, yaitu Pak Arlon dan Pak Setrismen. Itu yang di Badan Musyawarah. Kemudian kita masuk lagi ke badan lainnya. Badan Anggaran DPRD yang sering kita kenal dengan Banggar. Banggar ini biasanya punya kerja sesuai dengan regulasi, baik itu Undang-Undang 2014 maupun tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang kerja-kerja anggota DPRD. Nah, badan anggaran ini sendiri melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembahasan tentang anggaran. Apakah itu perubahan APBD, kemudian apakah itu APBD murni itu sendiri, 1 tahun sebelumnya kita sudah bahas. Dan ini kita tetapkan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah. Di badan anggaran inilah sebenarnya perjuangan inti dalam kerja-kerja anggota DPRD. Artinya hasil-hasil dari kunjungan lapangan anggota DPRD yang biasa kita sebut dengan reses, di badan anggaran inilah sebenarnya kita pertarungkan. Kemudian ada juga proses penganggaran ini yang perlu kita sampaikan, bahwa proses penganggaran ini ada melalui mekanisme 3 tahap. 3 mekanisme. Yang pertama, usulan pembahasan anggaran ini dimulai dari usulan musrenbang. Kemudian ada usulan anggota DPRD yang terakomodir dalam reses, yang diakomodir dari reses. Kemudian ada program-program dinas. Namun dari seluruh program yang ada itu, tentu tidak boleh lepas dari RPJMD. RPJMD itu sendiri adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Artinya seluruh usulan dari musrenbang, usulan hasil kunjungan lapangan atau hasil reses DPRD serta program-program dinas itu sudah diikat dengan sudah terikat dengan RPJMD agar ini visi misi kepala daerah itu bisa tereksekusi dengan baik di tingkat Kabupaten Solok. Nah, itu satu tugas dari Badan Anggaran DPRD. Kemudian ada lagi pembahasan tentang KUA PPS. KUA PPS ini adalah kebijakan umum anggaran.
KUA ya bersama-sama dengan TAPD. TAPD ini adalah tim anggaran pemerintah daerah untuk membahas program-program hasil dari yang kita sebutkan tadi, hasil dari 3 tadi. Misalkan kemudian kita membahas tentang program, apakah itu menyangkut dengan infrastruktur, kondisi kekinian, apakah itu menyangkut segala sesuatu yang terakomodir di dalam KUA PPS itu sendiri. KUA PPS itu sendiri ada 2 juga dalam setiap tahunnya. Ada KUA PPAS APBD murni, ada juga KUA PPAS APBD perubahan. Nah, di luar itu Banggar juga tanggung jawab membahas tentang laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun sebelumnya. Artinya dalam menjalankan proses anggaran tentu pemerintah ini berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya di hadapan Badan Anggaran DPRD. Kemudian kita bahas bersama-sama dari LKPJ pemerintah daerah ini di APBD sebelumnya. Inilah yang akan kita kritisi, kemudian setelah kita kritisi kita berikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya. Itu tugas-tugas dari Badan Anggaran. Kemudian di DPRD ada juga yang namanya Badan Kehormatan. Badan Kehormatan secara prinsip bertugas memberikan menjaga wibawa marwah DPRD baik secara lembaga maupun memberikan pemahaman terhadap keanggotaan DPRD. Artinya bagaimana memang DPRD ini secara kelembagaan, secara personal betul-betul mempunyai marwah di tengah-tengah masyarakat. Bahwa ada tugas-tugas Badan Kehormatan menjaga etika, kemudian tentu melaporkan setiap kali masa sidang terhadap jumlah kehadiran anggota DPRD, kemudian tentu akan melakukan persidangan-persidangan di Badan Kehormatan ketika ada temuan pelanggaran-pelanggaran terhadap anggota DPRD berdasarkan pengaduan, baik pengaduan dari anggota DPRD sendiri, pengaduan dari fraksi-fraksi maupun pengaduan dari konstituen terhadap perilaku anggota DPRD. Jadi bagi kita, kalau ada anggota DPRD yang berperilaku tidak baik, berperilaku di luar kewajaran layaknya sebagai seorang anggota DPRD, Bapak Ibu serta sanak semua boleh melaporkannya ke Badan Kehormatan DPRD dengan catatan tentu ada regulasi dan aturan-aturan yang mesti kita pahami dalam hal pelaporan itu. Seperti ketika kita melaporkan seseorang melakukan pelanggaran tentu harus dilengkapi dengan identitas dan segala macam. Itu tugas dari Badan Kehormatan. Kemudian ada lagi yang namanya Bappeperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini bertugas melakukan pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah daerah. Tentu dalam bekerja ini anggota DPRD mesti diikat dengan regulasi-regulasi. Apa sih yang menjadi rujukan awal bagi DPRD untuk bekerja? Tentu kita di DPRD punya yang namanya tata tertib. Ada juga yang namanya tata cara beracara. Kemudian ada juga yang namanya kode etik DPRD. Semua regulasi ini mengikat anggota DPRD dalam hal bekerja. Tentu ini kita harapkan seluruh yang mengikat ini pada akhirnya adalah bertujuan untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Nah, di luar itu tentu regulasi ini mesti harus merujuk kepada peraturan pemerintah, merujuk kepada undang-undang tentang susuduk DPR RI, MPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya tentu Bapak Ibu dan sanak semua ingin tahu apa sih tugas-tugas anggota DPRD itu. Nah, secara umum nanti kita coba sampaikan. Secara umum tugas anggota DPRD itu ada 3. Yang pertama tugasnya adalah tugas pengawasan yang disebut dengan controlling. Tugas pengawasan ini termaktub dalam undang-undang, baik itu di undang-undang, di PP maupun di tata tertib. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, pengawasan terhadap kondisi-kondisi yang terjadi
di tengah-tengah masyarakat. Ini yang dimaksud dengan produk daerah, tentu saja menyangkut dengan peraturan daerah. Kita misalkan karena kondisi perparkiran dan segala macamnya, maka dilahirkanlah Perda tentang perparkiran. Kemudian perda-perda lainnya, itu yang dimaksud dengan tugas legislasi. Kemudian yang ketiga ada tugas budgeting, tugas anggaran. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, DPRD itu bertugas melakukan usulan terhadap penganggaran, melakukan pembahasan terhadap anggaran, serta menetapkan anggaran itu bersama-sama pemerintah daerah. Nah, inilah tugas-tugas DPRD secara umum. Kemudian tugas anggaran yang lebih khusus, tentu saja anggota DPRD itu sesuai dengan sumpah dan sumpah jabatannya bertanggung jawab kepada dapil dan konstituennya. Semisalnya saya berasal dari dapil 4, tentu saya bertanggung jawab terhadap daerah pemilihan Solo 4 yang terpilih. Itu tugas-tugas kedewanan, menerima aspirasi, menyalurkan aspirasi, serta memperjuangkan aspirasi di tingkat DPRD ini. Apabila aspirasi ini bisa kita berhasil perjuangkan, maka yang menjadi eksekutornya adalah pemerintah daerah. Nah, ini bedanya. Jadi DPRD itu lebih pada fungsi menerima, menyerap, kemudian membahas, serta memperjuangkan aspirasi itu sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan soal tugas-tugas anggota DPRD secara umum. Mungkin bagi Bapak Ibu yang selama ini masih agak sedikit awam terhadap tugas pokok dan fungsi anggota DPRD, dengan pemahaman ini saya kira mungkin bisa memberikan pengayaan baru sehingga ke depan kita lebih bisa menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD di tingkat Kabupaten Solo. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.